Kenapa Allah jadikan dari beberapa orang, sebagian orang itu pintu rezekinya itu disempitkan oleh Allah. Ada yang pintu rezekinya cuma 2, ada yang pintu rezekinya cuma 1, ya, di mana mereka dalam kondisi kelihatannya miskin. Kenapa kok Allah itu menjadikan ada sebagian orang yang dijadikan oleh Allah itu miskin ataupun dijadikan oleh Allah sempit rezekinya? Ini pertanyaan yang juga harus dibalas, harus dijawab supaya kita jangan sampai salah memahami. Maka kalau ada orang yang dijadikan miskin oleh Allah atau dijadikan terbatas betul rezekinya oleh Allah, kita harus tahu bagaimana memahami tentang konteks kita ketika diberikan keterbatasan rezeki, supaya kita mampu untuk menjaga stabilitas hati kita dan perasaan kita supaya tidak jatuh dalam prasangka yang buruk kepada Allah. Karena yang menjadi musibah itu adalah orang ketika diberikan kesempitan harta, ditambah lagi kesempitan harta itu membuat dia berprasangka yang buruk sama Allah. Itu kan musibah itu. Sudah dijadikan miskin, sudah begitu dia berprasangka buruk sama Allah karena dia tidak paham kenapa Allah itu mensedikitkan hartanya, kenapa Allah itu membuat sedikit pintu-pintu rezekinya. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, kalau ada di antara sebagian muslim ataupun orang yang beriman ketika dijadikan oleh Allah itu miskin, ketika dijadikan oleh Allah terbatas rezekinya, ketika dia melewati musim pandemi ini dia tidak bisa bertahan dengan turbulensi ekonomi yang betul-betul datang menghantam luar biasa, maka fahami dulu hikmahnya. Kenapa ada orang itu yang disedikitkan oleh Allah hartanya dan tidak dibuat banyak? Maka para ulama memiliki jawaban beberapa poin untuk menjawab pertanyaan kita. Kenapa kok saya rezekinya cuma 3 juta? Kenapa saya kok cuma 2 juta? Kenapa saya dulu punya perusahaan sekarang gulung tikar? Kenapa perusahaan saya tidak mampu bertahan? Maka kemudian disampaikan jawabannya oleh para ulama. Yang pertama, siapapun orang sebelum pandemi ataupun ketika waktu pandemi ini, dia merasa rezekinya itu turun drastis, ibaratnya sebagaimana terjun bebas ke bawah, dan tidak terkontrol, dia semakin turun, bahkan dia mengkhawatirkan akan jatuh pada titik nadir. Contohnya tiba-tiba mendapatkan PHK, padahal sebelumnya mendapatkan kecukupan dari pekerjaan dan tiba-tiba mendapatkan surat PHK, maka jawabannya ada beberapa hal. 1, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tentunya yang pertama adalah kaidahnya adalah ayat. Allah tidak ditanya tetapi kitalah yang ditanya. Itu terserah Allah. Kita ini hambanya Allah. Dan hamba itu mengikuti kemauan Sang Khalik yang menciptakan kehidupan seluruh makhluk dalam kehidupan alam semesta. Ini yang pertama. Yang kedua adalah terkadang Allah itu memberikan kepada kita kemiskinan ataupun Allah memberikan kepada kita keterbatasan harta karena Allah itu melihat bahwasanya ada tipe-tipe manusia yang apabila diberikan kekayaan dan diberikan kelapangan harta berpotensi untuk merusak kehidupan akhiratnya. Makanya akhirnya Allah tahu harta ini berpotensi merusak akhiratnya. Allah ambil supaya hamba itu tidak rusak akhiratnya disebabkan surplusnya harta. Makanya dalam salah satu riwayat dikatakan, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis qudsi, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Walau afqartuhu lakafar. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al faqr. Walau aghnituhu lakafar. Makanya dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya di antara hambaku ada yang tidak cocok kalau dia menjadi miskin. Kalau dia menjadi miskin maka dia akan kufur. Maka aku kayakan dia. Ada hambaku yang tidak cocok menjadi kaya. Makanya aku kemudian jadikan dia miskin. Kalau dia kaya maka dia akan menjadi kufur. Dan itulah ilmunya Allah yang tidak terbatas. Ilmunya Allah yang tidak terbatas. Yang pasti Allah ketika memberikan takaran ada yang lebih, ada takaran yang kurang. Takarannya Allah itu ada hikmahnya. Karena apa? Allah itu kalau mengurangi pasti punya hikmah. Sebagaimana Allah kalau nambah pasti punya tujuan. Contoh ya, kita orang tua ketika memberikan uang saku sama anak, kita kan tahu kenapa kita nambah, kapan kita ngurangi uang saku anak kita. Kalau anak kita ternyata baik, betul, taat, betul. Bahkan empatinya gede sama kita selaku orang tua. Baru masuk rumah dia sudah menyambut kita dengan senyuman yang sumringah. Kemudian peduli dengan kecapean kita, mijitin, ngambilkan minum.
Kita yang asalnya ngasih uang saku 5.000, kita pasti nambah. Saya kasih 10.000. Kalau kita dapati sebaliknya anak kita nakal, melakukan tindakan melampaui batas, uang sakunya kita kurangi. Itu manusia. Manusia saja ketika menambah punya tujuan, ketika ngurangi punya tujuan, punya alasan. Allah itu selalu memiliki alasan. Jadi alasannya Allah itu, kalau Allah itu menjadikan orang ketika di tengah pandemi ini ada yang merosot omsetnya 50%, ada yang merosot 70%, ada yang bahkan dapat surat PHK, ada yang sedang kebingungan apa bisnis yang harus dilakukan. Masya Allah. Yang kedua, kita harus memahami apa yang disampaikan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Ada di antara hambaku yang memang dia itu kaya. Kalau aku jadikan miskin, dia akan kufur. Ada hambaku yang miskin, kalau aku jadikan dia kaya, maka dia itu akan kufur. Dan itu Allah yang tahu ilmunya, bukan kita yang tahu ilmunya. Bukan kita yang tahu ilmunya. Jadi jangan memaksakan ilmu kita untuk menandingi dan menyamai ilmunya Allah. Saya pengennya kaya. Allah yang lebih tahu daripada takaran yang kita buat. Makanya itu jawaban yang kedua. Bahwasanya kalau kita tiba-tiba diberikan oleh Allah sebelum pandemi ataupun ketika di musim pandemi ini, kita diberikan oleh Allah berbagai macam kekurangan, berbagai macam keterbatasan, pintu rezeki kita asalnya 20 sekarang tinggal 5. Karena saya banyak menjumpai jamaah-jamaah saya yang mereka berbisnis turun omsetnya. Ada yang restoran yang biasanya 20 juta per hari, sekarang tinggal 3 juta per hari. Itu pun juga alhamdulillah. Ada restoran yang harus tutup karena tidak bisa untuk menutupi ongkos pengeluaran. Maka yang kedua, kalaupun kita tiba-tiba dijadikan oleh Allah miskin atau dijadikan oleh Allah terbatas rezekinya, tidak sebagaimana kemarin sebelum pandemi, itu pasti punya tujuan. Mungkin alasan Allah, kalau kita tetap diberikan kelapangan ketika di tengah pandemi ini, pasti mungkin ada keburukan-keburukan yang kita peroleh. Karena Allah ingin menghindarkan kita dari keburukan itu, dijadikan harta kita terbatas. Dan itu alasan Allah. Itulah yang kita harus pahami kalau Allah memberikan keterbatasan pada kehidupan kita. Yang ketiga yang kita harus pahami, kalau Allah memberikan kepada kita kemiskinan, keterbatasan, sampai hilangnya mata pencarian kita di tengah musim pandemi ini. Yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama, kalau seseorang mukmin itu dijadikan oleh Allah miskin, maka sesungguhnya bisa jadi alasannya yang ketiga, Allah ingin menyederhanakan konsep bahagianya. Karena bagi orang yang mereka itu diberikan oleh Allah keterbatasan, maka ketika Allah memberikan keterbatasan, ada sesuatu yang Allah tambahkan apa? Yaitu konsep kebahagiaannya itu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Ini sering saya sampaikan. Orang itu kalau terlalu banyak megang uang, konsep bahagianya kan selalu menjadi lebih rumit. Naik mobil kalau bukan harganya 10 miliar, dia nggak akan tenang. Jadi kalau naik mobil yang kurang harganya mungkin cuma 300-200 juta, dia sudah nggak nyaman. Rumit dia, hanya masalah mobil pun hanya rumit. Makan menjadi lebih rumit lagi. Liburan menjadi lebih rumit lagi. Kenapa? Bagi mereka yang diberikan kekayaan, terkadang kalau tidak diberikan rahmat oleh Allah hatinya, Allah rumitkan konsep bahagianya. Allah rumitkan konsep bahagianya. Tetapi terkadang ada orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah kemiskinan, keterbatasan, rezekinya diberikan kekurangan oleh Allah. Kalaupun rezekinya diberikan kekurangan oleh Allah, disitulah kita menjumpai siapapun yang diberikan keterbatasan oleh Allah, mungkin Allah ingin menyederhanakan konsep bahagianya. Akhirnya dia mampu bersyukur pada sesuatu yang sedikit dari apa yang Allah bagikan untuknya. Karena bersyukur dengan sesuatu yang sedikit itu merupakan definisi dari ketakwaan. Makanya takwa itu salah satunya apa? Asyukru bil qalil. Yang dinamakan takwa itu adalah bersyukur terhadap sedikit yang Allah titipkan pada kehidupan kita. Itu yang ketiga. Makanya Allah sederhanakan. Kalau kita diberikan oleh Allah di tengah pandemi ini keterbatasan, menurunnya omset yang kita miliki, ada yang mendapatkan surat PHK. Yang ketiga, Allah ingin menyederhanakan kita di dalam mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita tentunya masing-masing dari kita ada yang ditakdirkan hari ini tidak sekaya dan tidak bergelimang harta hari ini, tidak sebagaimana dulu. Orang yang pernah melewati pahit-pahitnya dulu kehidupan sebelum mendapatkan kelapangan hari ini, tentunya masih ingat tidak?
ketika seseorang itu baru merintis. Makan telur aja terasa nikmat betul. Bahkan terkadang kalau anak mahasiswa, nah saya dulu pernah juga melewatinya, mahasiswa terkadang itu kalau makan telurnya dipisah, dipotong jadi 2, separuh pagi, separuhnya siang. Tapi terasa nikmat. Padahal di sisi yang lainnya ada orang yang menggenggam hartanya banyak. Makan itu sudah bingung. Karena apa? Karena semuanya sudah dicicipi. Akhirnya kadang-kadang ekstrim melakukan apapun. Ekstrim memiliki mobil, ekstrim cara makannya, ekstrim di dalam kehidupan sosialnya. Karena apa? Karena konsep bahagianya menjadi rumit dan berbelit-belit. Yang keempat yang kita harus pahami, yaitu adalah ketika kita itu diberikan oleh Allah pada zaman pandemi ini keterbatasan, menurunnya omset kita, mendapatkan surat PHK. Yang keempat, karena Allah itu ingin supaya suara kita lebih terdengar nyaring di sisi Allah. Makanya para ulama itu mengatakan, kenapa ketika mereka menjelaskan hadis innama tungsaruna hadhil ummah bidu'afaihim. Ada sebuah hadis Nabi. Hadisnya mengatakan sesungguhnya umat ini akan ditolong oleh Allah dengan keberadaan orang-orang yang lemah dan miskin di antara mereka. Pertanyaan kita, kenapa umat ini akan ditolong oleh Allah ketika kita memperhatikan orang miskin di antara kita? Jadi kalau kita ingin menang, jaya, salah satu di antara aspek yang harus kita perhatikan adalah keberadaan orang miskin untuk kita berikan empati dan hadiah. Pertanyaan kita, kenapa kemenangan umat itu disandarkan indikasinya, disandarkan kepada keberadaan orang miskin? Para ulama menjawab, karena orang-orang miskin, kalau mereka sudah ditolong lalu berdoa kepada Allah, suara mereka, rintihan mereka itu terdengar di sisi Allah lebih daripada mereka yang dalam kondisi berkelapangan harta. Kenapa? Karena pengorbanan, kelaparan, kesukaran yang mereka lewati menjadikan omongan mereka itu nyaring di atas langit. Menjadikan omongan mereka terdengar nyata bagi Allah di atas arsy-Nya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Mungkin di antara kita ada yang diberikan oleh Allah di tengah pandemi ini kondisi yang tidak menentu. Bahkan mungkin beberapa hari yang lalu ada yang sudah mendapatkan desas-desus kabar angin dan kabar burung bahwasanya kantornya sudah mulai turun banget omsetnya dan ada kemungkinan untuk memangkas para karyawannya. Maka yang keempat yang kita pahami, kalau kita tiba-tiba dihadapkan kepada kondisi yang semacam itu, pahami betul. Bisa jadi Allah ingin mendengar rintihan kita dan rintihan orang yang dalam kondisi kesulitan terdengar nyaring disebabkan penderitaan yang mereka rasakan menjadikan suara mereka lebih didengar oleh Allah. Itu yang dikatakan para ulama. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Masya Allah ya. Berarti sejatinya semacam itulah yang kita harus mengerti. Sejatinya itulah yang kita harus pahami. Kalau kemudian kita menghadapi musim pandemi ini, ketika kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Walaupun saya tahu pasti ini akan ada masa akhirnya. Karena malam kalau sudah terlalu gelap, berarti sebentar lagi fajar itu akan datang. Tapi walaupun semacam itu, disitulah kita harus paham. Kalau ada yang bertanya, kenapa pandemi ini akhirnya menjadikan saya kena PHK? Kenapa pandemi ini menjadikan omset saya turun sampai 70%? Kenapa dengan pandemi ini menjadikan saya begini, saya begini, saya begini? Jawabannya sudah tuntas disampaikan oleh para ulama. Satu, Allah berhak untuk mengatur apapun yang Allah kehendaki di antara makhluknya. Dua, karena memang ada orang yang pantasnya itu dikayakan supaya dia tidak kufur, ada orang yang pantasnya untuk dimiskinkan supaya dia tidak kufur ketika kaya. Yang ketiga, yaitu adalah supaya konsep bahagianya menjadi lebih sederhana. Yang keempat, sejatinya supaya suaranya terdengar di sisi Allah ketika suara rintihan itu disertai dengan berbagai macam penderitaan yang dia lewati ketika Allah menyempitkan beberapa pintu rezekinya.